Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Julia dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang implementasi dari sekolah alam. Nah, sekolah alam itu sendiri merupakan alternatif sekolah yang mengajarkan siswa untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan. Sekolah alam ini tidak hanya memfokuskan pembelajaran itu di dalam kelas saja, melainkan juga di lingkungan luar. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan menyesuaikan implementasi dari sekolah alam dengan Laboratorium Alam Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau. Labor alam ini memiliki lokasi yang strategis dan dapat menunjang keterlaksanaan program dari sekolah alam tersebut. Salah satu program sekolah alam yang dapat diimplementasikan di Laboratorium Alam Pendidikan Biologi ini adalah penanaman. Berikut adalah dokumentasi penanaman yang dilakukan oleh kelompok 3. Jangan terburu-buru dulu dengan implementasi dalam proses pembelajaran dengan sekolah alam. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara dalam mengimplementasi proses pembelajaran dengan sekolah alam, maka kita perlu tahu hal-hal penting dari sekolah alam itu. Nah, dengan saya kali ini Putra Hayu akan membahas atau mengupas lebih dalam lagi tentang sekolah alam. Yuk, let's go! Nah, teman-teman, seperti yang telah dijelaskan oleh Azizah Julia tadi yang menyatakan bahwasanya sekolah alam merupakan sekolah yang dapat membuat siswa langsung berinteraksi dengan alamnya untuk mendapatkan suatu proses pembelajaran. Nah, berdirinya sekolah alam ini dilatar belakangi oleh bagaimana penemuan untuk dapat penerapan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik minat peserta didik, sehingga peserta didik ini mampu untuk terus-menerus untuk belajar dan untuk memberikan kecerdasan natural kepada peserta didik dengan penemuan dan interaksinya dengan alam sekitarnya. Dilansir dari sumber detik.com yang menyatakan bahwasanya sejarah dari sekolah alam di Indonesia itu berdiri pertama kali di tahun 1998, di mana sekolah alam ini dipelopor oleh satu tokoh yaitu bernama Leonard Nova yang kali itu mendirikan sekolah alam pertama di Indonesia yang berada di Jalan Damai, Cianjur di Jakarta Selatan. Nah, teman-teman, agar kita mengetahui lebih dalam mengenai sekolah alam, kita juga perlu tahu bagaimana sih karakteristik dari sekolah alam ini. Berdasarkan sumber dari para ahli yang menyatakan salah satunya yaitu Ricky Arnoldi yang menyatakan ada beberapa karakteristik dari sekolah alam. Yang pertama yaitu proses pembelajaran dilakukan di luar kelas, yang artinya dapat memiliki lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran dilakukan sambil bermain agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. Yang keempat yaitu pendidik dapat bertindak sebagai partner bagi peserta didik sehingga dapat membantu ketika terjadi beberapa hal ketidaktahuan dari peserta didik ini. Juga sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sehingga pendidik dapat memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didiknya sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Yang kelima yaitu metode dalam proses pembelajaran yang diterapkan yaitu metode action learning, di mana akan mencapai logika berpikir dari peserta didik dan inovasi dari peserta didik dari proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, untuk proses dengan metode action learning, maka peserta didik dapat memanfaatkan beberapa literatur yang ada di perpus dan beberapa sumber lainnya dalam proses pembelajaran. Keenam yaitu kurikulum yang diterapkan dalam sekolah alam menerapkan proses pembelajarannya 60% diantaranya yaitu praktikum dan sisanya lagi yaitu 40% itu adalah teori. Baiklah, untuk sub pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu akan menggali tentang apa sih sebenarnya manfaat atau tujuan dari sekolah alam ini. Yang pertama, didirikannya sekolah alam ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik langsung terhadap lingkungan sekitar, sehingga peserta didik dapat mengeksplor berbagai macam ragam perbedaan dan apa saja yang ada di alam, sehingga akan menumbuhkan rasa kepedulian kepada peserta didik terhadap perbedaan, keberagaman, dan menjaga alam
karena kita sebagai manusia merupakan agen utama untuk dapat menjaga alam dari kerusakan yang ada. Adapun manfaat lain yang dapat diperoleh yaitu anak tidak akan terpaku pada teori saja, dan yang kedua akan meninggalkan metode pembelajaran konvensional, yaitu dengan yang kita ketahui pendidik akan dengan metode ceramah menyampaikan ilmu, peserta didik akan mudah untuk melupakannya dengan hanya mendengarkan. Dengan proses pembelajaran di alam, maka peserta didik dapat menemukan konsepnya sendiri dan menemukan apa yang sedang ia temukan. Karena itu kita perlu berinovasi. Nah teman-teman, sekian tentang teori sekolah alam. Mungkin kali ini kita akan melihat bagaimana sih implementasi dari sekolah alam. Maka lanjut kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.